Ya pemirsa, kasus beredarnya vaksin palsu di tengah masyarakat menjadi perhatian khusus bagi masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang mempunyai anak. Masyarakat meminta agar pemerintah tidak main-main dan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku pembuat vaksin palsu. Setelah 13 tahun dan baru terungkap, peredaran vaksin palsu menimbulkan kekhawatiran masyarakat terutama para ibu. Mereka mempertanyakan peran pemerintah selama ini dalam mengawasi peredaran obat-obatan berupa vaksin karena menyangkut keselamatan dan keberlanjutan hidup seorang anak. Kalau saya agak heran, kok bisa setelah sekian lama baru terbongkar? Ya tentu mungkin harus ada pengecekan ya, terutama di rumah sakit, kemudian di klinik-klinik gitu ya, yang ya di apotek gitu, seperti itu. Menurut saya langsung ditinjau. Menteri Kesehatan itu ya lebih mengawasi lah untuk obat-obat ya, apa kayak BPOM gitu ya, mengawasi untuk obat-obat gitu, peredarannya, pemasukannya, terus label-labelnya gitu ya. Kasus peredaran vaksin palsu ini pun juga menjadi perhatian para netizen. Dari adanya kasus peredaran vaksin palsu ini, perlu adanya monitoring yang lebih ketat dan pemerintah harus menarik semua vaksin palsu yang telah beredar serta memberikan hukuman yang berat terhadap pelaku agar menimbulkan efek jera. Dari Jakarta, Hamdi Putra, Adam Irhas, MNC Media, memberitakan. Ya pemirsa, beredarnya kasus vaksin palsu ini membuktikan negara tidak berdaya menghadapi komplotan ataupun sindikat pembuat vaksin palsu yang beroperasi selama 13 tahun. Pak Marius, bagaimana cara konsumen secara gampang membedakan vaksin ini asli ataukah palsu? Jadi kalau di ilmu konsumen ada dua, makroskopis maupun mikroskopis. Oke. Makroskopis kasat mata. Jadi kalau misalkan persegi, bunder ya, nggak boleh di luar itu ya. Jadi secara garis besar itu makroskopis agak susah. Bahkan saya udah puluhan tahun ya mengamati masalah ini, mungkin hanya tahu sekitar 2% lah ya. Ini palsu, ini tidak. Tapi kalau secara pasti susah. Atau mungkin dari cairan yang satu bening, yang satu agak keras. Oh, tidak jaminan. Soalnya pemalsu kan ada macam-macam. Memproduksi ya produknya, ada juga cuma yang ganti selendang, ganti label. Nah, kalau ganti label dia biasanya misalkan ampul ya, dia cari yang mirip-mirip ya. Habis itu yang satu harga murah jadi harga mahal. Nah, ini udah kejadian. Saya dapat ini tahun 2000. Ada yang begini ya. Satu protein, satu obat gawat jantung. Ya. Nah, jadi ini agak sulit, tapi ada beberapa tip ya. Tidak seperti yang mudah seperti yang di medsos. Ini saya bacakan aja ya karena agak panjang dikit ya, nggak panjang sih ya. Di sini kita bisa lihat kan pengadaan bisa distributor resmi, bisa juga freelance atau asongan ya. Lalu kita bisa memperlihatkan nomor batch ya. Khusus untuk Bio Farma ada angka 2 digit. Terakhir nomor batch menunjukkan tahun produksi. Dan kita lihat juga pada expired date-nya harus berhubungan dengan tahun produksi. Ya, itu memang membutuhkan sebuah ketelitian khusus dari konsumen, harus kekritisan khusus dari konsumen untuk menanyakan produknya. Dan ini ya, itu expired date-nya sekitar 2 tahun. Artinya secara kasat mata tidak bisa dibedakan mana asli, mana palsu? Tidak bisa. Baik. Lalu ada juga nih rubber stopper vaksin produksi Bio Farma berwarna abu-abu, karet penutupnya itu. Ya, di luar abu-abu itu bukan produksi Bio Farma. Lalu untuk produksi Sanofi ya, ini kemasannya, tapi harus dibandingkan dengan yang asli. Baik, itu sangat teknis sekali Pak Maris. Teknis. Nah, kalau di BPOM sendiri apa tipsnya supaya masyarakat tidak terjebak dengan membeli vaksin palsu? Ya, vaksin dengan obat agak berbeda. Berbedanya begini, kalau kita datang ke sarana pelayanan kesehatan, kita dapat obat, kita akan bisa melihat kemasannya dan sebagainya. Tapi kalau vaksin kan tidak. Kita datang ke sarana pelayanan kesehatan, kita disuntik atau ditetesin. Jadi yang tahu persis itu adalah tenaga kesehatan. Begitu, oleh karena itu komunikasi pasien dengan tenaga kesehatan. Barangkali misalkan pasien menanyakan, maaf dok, apakah vaksin ini dari jalur resmi? Begitu. Karena pasien kan tidak pernah tahu, karena dia tidak berbeda dengan obat. Kalau kita datang ke sarana pelayanan, kita dapat obat, kita bisa lihat, oh ini kemasannya udah rusak, kemudian warnanya berubah, menggelembung dan sebagainya. Tapi kalau vaksin tidak, pasien itu menerima vaksin dari tenaga kesehatan. Jadi yang tahu ampulnya, filenya itu adalah
tenaga kesehatan. Dan masyarakat berhak untuk menanyakan apakah vaksin ini didapat dari jalur resmi atau jalur tidak? resmi, ya, jalur resmi atau tidak, begitu ya. Mungkin kalau mau terus terang apakah ini palsu atau tidak, begitu ya. Mungkin kalau tentu saja tenaga kesehatan harus rela menjawab, begitu ya, apakah ini palsu tidak, karena pasien kan berhak untuk mendapat informasi itu vaksin itu. Karena buat anak nggak boleh coba-coba. Iya, betul, ya. Nah, kalau kita bicara soal tenaga medis, artinya mereka yang punya pengetahuan yang cukup tentang sebuah vaksin itu palsu atau tidak, seharusnya mereka juga bisa lebih kritis sehingga bisa melindungi konsumen ya, Pak Arus. Iya, betul. Jadi tidak semua tenaga kesehatan ya, bukan hanya medis saja, karena ada juga bidan segala macam yang mengetahui masalah ini. Ada juga sebodohan, ada juga aware. Saya dapat pengaduan vaksin palsu di jalur pemerintah, ya, itu juga karena tenaga kesehatan di klinik swasta itu, ya, dia aware, ya, dia tanya ke saya, dia lapor ke saya, dok, ini ada begini, terus ini bisa nggak disuntik untuk anak-anak ini? Saya bilang kalau definisi namanya obat palsu sudah tertulis di situ, ya, apa syaratnya, batch, expired date itu tidak sesuai dengan kemasan dengan isi, itu sudah palsu. Saya bilang kembalikan ke puskesmas yang Anda dapatkan itu, dari mana barang vaksin itu yang dari puskesmas itu. Jadi nggak tahu juga, terus terang ada juga yang tahu, kecuali ya itu yang membeli. Nah, misalkan dia udah tahu vaksin bodong, ya istilahnya, ya, dia tidak melakukan lewat jalur distributor resmi. Nah, itu mungkin yang paling tahu dia, dan bukan tenaga yang kesehatan. disadarkan oleh masyarakat adalah ketika harus curiga ketika harga vaksin tawarkan itu belum tentu juga jauh lebih rendah dibandingkan harga vaksin belum tentu resmi. juga. Kadang-kadang juga dia kalau jangan sampai kelihatan ya mirip-mirip, ya. Jadi nanti kalau lebih murah konsumen akan curiga. Apa dampak yang ditimbulkan ketika seorang anak disuntikan menggunakan vaksin palsu? Ya jelas saja ya. Ada juga yang langsung timbul gejala, apalagi kalau dia cara pembuatannya kan kurang steril. Ya. Paling tidak dia sepsis atau ada infeksi, ya. Bisa ada mulai dari panas, bisa juga terjadi ada reaksi alergi. Bisa juga terjadi adanya namanya kelainan organ di kemudian hari. Tapi yang pasti imunitas daripada yang disuntik itu bisa dikatakan nol. Bahkan mungkin saja malah timbul reaksi dari vaksin palsu. Menteri Kesehatan mengatakan bagi orang tua yang anaknya disuntik dengan menggunakan vaksin palsu dapat datang ke negara dan akan dilakukan pengobatan atau diberikan vaksin secara gratis. Apakah hal itu bisa membantu? Dan sekarang kita nggak tahu, ya, ini vaksin palsu atau tidak. Ya, kita harus tahu dulu. Mungkin hepatitis B masih bisa, ya. Itu kan diukur titernya, ya, di dalam tubuh manusia. Dia udah imunitasnya udah bagus atau tidak, bisa dilihat titer. Tapi kalau yang lain kan nggak tahu. Nah, jadi menentukan, ini mesti diperiksa lagi, ini kasih vaksin lagi. Takutnya nanti kalau itu udah benar, dikira palsu, apa nggak overdosis. Ini bertanggung jawab Kementerian Kesehatan juga harus tahu, ya. Jadi di Undang-Undang Konsumen kan ada informasi yang benar, jelas dan jujur, jaminan keamanan dan keselamatan. Ini harus diperhatikan juga. Jadi kalau jadi bagi konsumen yang punya anak yang tadi atau yang tinggal di kota-kota yang disebutkan oleh Pak Arus tadi, apa yang harus mereka lakukan supaya memastikan anaknya selama ini tidak menggunakan vaksin palsu? Apa yang harus mereka lakukan? Gelap, 1000% gelap. Tinggal tunggu nasib. Kenapa begitu? Tanya rumput yang bergoyang. Saya bilang. Jadi ini terus terang ini fatal, ya. Imunitasnya nggak jelas, ya. Jadi bisa juga malah ada reaksi, bisa menyebabkan gangguan bisa timbul penyakit yang tidak diharapkan, ya. Jadi terus terang tidak semudah itu. Ini reaksi ini tidak. Terus nanti kalau ini bisa melapor, kita nggak tahu, kecuali hepatitis B. Mungkin titernya bisa. Dan mungkin suatu saat Indonesia juga harus menerapkan hukuman seperti Cina ketika kasus susu melamin, di mana pelakunya dihukum mati seperti itu, ya. Supaya kalau di Cina itu dihukum mati, itu teman saya di NGO di sana, dikatakan pelurunya itu yang beli keluarganya. Setelah ditembak kepala badan POM-nya, proyektilnya dikembalikan lagi keluar. Itu memang terlalu kejam. Ya. Kalau kita jangan yang kayak gitulah, ya. Pokoknya hukuman maksimal, hukuman mati. Itu aja. Baik, Pak Marius terima kasih, Pak Arus juga terima kasih. Kita tentu tidak ingin kasus serupa akan terulang kembali. Dan pemirsa, inilah akhir dari Talk to Anies malam ini. Saya Aryo Ardi undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.